Oke, adik-adik, kita akan membahas soal-soal SBMPTN yang berkaitan sama atmosfer ya, atau lapisan udara. Yang pertama, pemanasan global ya, atau global warming ya, secara tidak langsung mengakibatkan rawan pangan bagi manusia. Karena ini berarti berkaitan sama masalah pangan. Mencairnya es kutub sehingga permukaan laut naik ya, ini enggak ada hubungannya sama pangan. Ini akan menyebabkan pulau-pulau tenggelam. Rusaknya plankton sehingga ikan banyak yang mati ya, plankton itu makanan ikan. Ini berpengaruh terhadap ikan ya, pada banyaknya ikan yang ada di laut. Kemudian tidak menentunya iklim sehingga merusak tanaman pangan. Ini bisa jadi. Kemudian yang D, lebih sering terjadi badai hujan khususnya di daerah tropis. Ini juga nggak ada hubungan sama pangan. Tidak terprediksinya musim sehingga masa panen terganggu. Ini sangat berpengaruh sama pangan. Jadi tidak terprediksinya musim, jadi kapan terjadinya kemarau, musim penghujan, sehingga masa panen terganggu, dan ini akan mempengaruhi terhadap kerawanan pangan manusia ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 2, peningkatan gas rumah kaca atau GRK di lapisan atmosfer di atmosfer bumi berpengaruh terhadap peningkatan suhu udara permukaan bumi. Karena ya, ingat kalau gas rumah kaca ini diibaratkan bumi, kemudian sini ada sinar matahari, kemudian sini banyak karbon yang menyelimuti bumi ya, CO2, CO ya, CO2, karbon dioksida, CO. Nah, ketika radiasi matahari sampai ke bumi, nah ini radiasi bumi harusnya dia akan terus, tapi karena sini banyak karbonnya sehingga mantul lagi. Nah, sehingga menghambat radiasi bumi, menyebabkan di daerah bumi, sekitar bumi panas ya. Tadi bisa mengakibatkan es di kutub mencair, kemudian banyak pulau-pulau tenggelam, kemudian tidak terprediksinya masa panen ya, karena musimnya juga nggak menentu. Jadi jawabannya adalah menghambat radiasi bumi yang harusnya dia keluar bisa tidak terhambat karena banyak karbonnya atau gas rumah kaca, sehingga menyebabkan mantul lagi ke bumi, sehingga suhu permukaan bumi semakin naik. Oke, nomor 3, angin puting beliung ya yang terjadi di Indonesia itu merupakan fenomena alam ya, atau gejala alam yang berkaitan dengan perbedaan. Ingat, fenomena angin pasti berhubungan sama tekanan udara ya, seperti yang dikatakan oleh hukum Bois-Ballot ya. Bois-Ballot mengatakan bahwa angin bertiup dari tekanan udara yang tinggi ke tekanan udara yang rendah. Tekanan udara yang rendah. Kemudian angin juga dipengaruhi kalau tekanan berhubungan sama suhu atau stabilitas udara. Jadi ini berbanding terbalik dengan tekanan udara. Jadi kalau tekanan udara naik, maka suhu udaranya turun. Kalau tekanan udara turun, berarti suhu udaranya naik. Jadi berkaitan sama tekanan dan stabilitas udara, sehingga bisa menyebabkan angin yang berputar ya, atau turbulensi, atau yang di Indonesia sering disebut dengan angin puting beliung. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 4, apa faktor yang menyebabkan terjadinya hujan es di daerah tropis ya, seperti kemarin di daerah Bogor terjadi hujan es. Kok bisa terjadi di daerah tropis ya? Ada fenomena hujan es. Kenapa kok bisa terjadi? Ini karena suhu ya udara di atmosfer itu sekitar 0%, 0 derajat Celcius. Jadi ini bumi, ini ada lapisan namanya lapisan troposfer. Ingat, kalau semakin naik ke atas itu suhunya semakin turun. Jadi suhunya itu bisa nyampe
0 derajat Celcius. Ketika ada awan, ya, awannya kan bergerak karena angin, proses angin. Nah, kemudian di tempat suhu yang 0 derajat menyebabkan awan tersebut yang harusnya turun jadi hujan jadilah butiran-butiran es, sehingga menyebabkan terjadinya hujan es di daerah tropis. Jadi akibat suhu udara di atmosfer sekitar 0 derajat Celcius. Oke, nomor 5. Hujan yang terjadi karena pertemuan uap air panas dua massa udara, berarti uap air panas dan uap air dingin, disebut hujan. Ya, jawabannya adalah frontal. Kalau orografis, kata kuncinya ada uap air naik pegunungan, turunlah hujan, terus nanti menjadi angin fon. Seperti di materi sudah kami jelaskan. Kemudian kalau zenital itu karena terjadi ya hujan karena pemanasan di ekuator atau hujan konveksi. Pemanasan di ekuator. Ini ciri-cirinya hujannya cepat. Hujannya cepat tapi masih panas. Ini pasti tidak menyebabkan banjir. Nah, yang sering banjir itu pengaruh hujan muson ya, terutama pengaruh angin namanya muson barat. Muson barat itu angin bertiup dari barat, dari Sumatera ke timur ya, dari barat ke timur. Nah, ini membawa uap air yang berpotensi hujan. Jadi jawabannya adalah hujan frontal. Lanjut nomor 6 ya. Ciri-ciri tumbuhan di Indonesia bagian barat beriklim AF. Ingat, di Indonesia itu ada iklim AF, ada iklim AM, sama iklim AW. AF itu hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu ciri-cirinya pohonnya tinggi-tinggi, berkanopi, dan jenis hutannya adalah heterogen. Kalau AM itu disebut dengan hutan musim ya, hutan musim. Nah, ini ciri-ciri pohonnya melakukan aktivitas meranggas atau menggugurkan daun pada saat kemarau. Kalau AW itu disebut dengan hutan sabana. Nah, berarti AF didominasi oleh pohon yang berdaun lebat atau pohonnya lebat berkanopi ya, seperti tudung ya, kanopi itu seperti tudung. Nah, sehingga sinar matahari tidak bisa sampai ke dasar hutan. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 7. Semakin tinggi elevasi atmosfer yang berada ketinggian 15-45 km di atas permukaan bumi, semakin meningkat suhunya. Ingat, ini berarti dia berada di lapisan stratosfer ya. Stratosfer itu di sini ada lapisan O3 atau lapisan ozon, lapisan yang bisa menyerap sinar ultraviolet. Nah, kalau stratosfer ya, ini kalau troposfer, stratosfer itu justru semakin ke atas semakin turun suhunya ya. Ini troposfer, sini stratosfer. Jadi kalau ini ada pernyataan yang mengatakan bahwa ya semakin tinggi atmosfer, ketinggian ini semakin meningkat suhunya, berarti salah. Harusnya semakin turun suhunya, bisa mencapai -50 derajat Celcius. Sebab pada lapisan atmosfer terdapat lapisan ozon, betul ya, yang dapat menyerap radiasi UV atau ultraviolet. Berarti salah, betul. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 8. Penggolongan tipe iklim yang didasarkan pada nisbah bulan ya, dibuat oleh ya, ingat ada rumus Q sama dengan bulan kering dibagi dengan banyaknya bulan basah kali 100%. Nah, itu dikemukakan oleh Smith and Ferguson ya. Jawabannya C, di mana bulan kering itu adalah bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm. Kemudian bulan basah,
bulan yang curah hujannya lebih dari 100 mm. Nah, tengah-tengahnya namanya bulan lembab. Bulan lembab itu bulan yang curah hujannya 60 sampai 100 mm. Oke, kemudian nomor 9. Kenaikan suhu global atau global warming telah berdampak pada kenaikan permukaan air laut di seluruh permukaan bumi. Pernyataan ini betul. Peningkatan suhu bumi terjadi akibat tutupan lapisan es kutub utara dan selatan berkurang. Nah, ini salah karena peningkatan suhu bumi itu diakibatkan oleh gas rumah kaca ya yang sudah diterangkan ya, di bumi diselimuti oleh gas buang kendaraan ya, polusi dan sebagainya. Ketika ada matahari masuk ke bumi, radiasinya terus bumi memantulkan radiasinya tapi terhalang oleh karbon, oleh polutan, sehingga balik lagi ke bumi, sehingga suhu bumi semakin naik ya. Jadi jawabannya ya tadi ini adalah benar, kemudian sini salah ya, benar dan salah. Ya, benar, sini salah, jawabannya adalah C. Kemudian nomor 10, lapisan yang bermanfaat bidang telekomunikasi untuk memantulkan gelombang radio, yaitu lapisan termosfer ya. Ingat kalau troposfer terdapat paha ya. Ada pelangi, awan, hujan, angin. Stratosfer ada O3, mesosfer ada pembakaran meteor atau benda-benda angkasa. Exos itu lapisan terluar. Kalau ini ada gelombang radio ya, jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut nomor 11 ya. Di Pulau Sumatera, angin barat berhembus bulan November sampai dengan bulan Maret ya. Betul, ini namanya angin muson barat ya. Ini berpotensi hujan. Muson barat itu dari November sampai Maret atau April. Kenapa ini terjadi? Coba alasannya ya, sebab tekanan udara Asia ya di bulan November sampai Maret lebih tinggi daripada di Australia. Nah, ini benar, ini seperti hukum Boyce-Ballot ya, mengatakan bahwa angin bertiup dari tekanan udara tinggi ke tekanan udara rendah. Berarti di Australia suhunya pada waktu tinggi. Kenapa dikatakan suhu di Australia tinggi? Karena tekanan udaranya rendah. Ingat, suhu itu berlawanan sama tekanan udara. Jadi kalau suhunya tinggi, tekanan udaranya rendah. Kalau suhunya rendah, tekanan udaranya tinggi. Padahal tadi angin bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Berarti kan dari Asia ke Australia. Berarti Australia posisinya suhunya tinggi, sedangkan di Asia itu posisinya suhunya rendah, sehingga angin bertiup dari barat ke timur. Jadi jawabannya betul-betul ada hubungannya, jawabannya A. Kemudian nomor 12, pembagian iklim berdasarkan garis lintang. Itu pembagian iklim menurut disebut pembagian iklim matahari. Jadi pembagian iklim matahari itu dari seperti ini, ada 0, nah, kemudian ada 23,5, kemudian 65 ya, 63,5, kemudian 90. Ini disebut dengan daerah tropis, daerah subtropis, daerah dingin, kemudian daerah kutub ya, iklim matahari. Nomor 13, untuk menghindari gangguan cuaca, pesawat udara bermesin jet. Nah, ini pesawat tempur biasanya diterbangkan di atas ya lapisan troposfer ya. Masih ingat ya, kalau ini troposfer berarti untuk menghindari gangguan awan, maka pesawat jet dinaikin ke sini yaitu stratosfer. Dia berani karena menggunakan cadangan oksigen ya yang ada di mulutnya itu. Kalau nggak ada itu, takutnya oksigennya di daerah stratosfer semakin berkurang. Jadi jawabannya stratosfer. Kemudian nomor 14, La Nina di Indonesia mengakibatkan peristiwa banjir.
dan longsor. Faktor penyebabnya adalah, ingat kalau ada kata-kata Nina ya, Nina itu kan nama cewek ya, cewek suka nangis, berarti bersifat banjir, longsor ya. Kalau Nino kan kayak cowok, nama cowok, berarti suka panas-panasan, berarti daerah sini kering ya. Kalau ada iklim apa Nino ya, La Nina, El Nino ya, kering ya, berarti sering menyebabkan kebakaran hutan ya, kebakaran rumah dan sebagainya, kemarau panjang. Nah, dalam hal ini kenapa bisa menyebabkan banjir? Karena di daerah Peru, Amerika Latin itu, di lautnya sana, Laut Peru itu terjadi penguapan yang sangat banyak ya, karena ada naiknya suhu permukaan air laut di sana. Nah, suhu permukaan air laut ya di daerah Amerika Latin tersebut ya menyebabkan awan yang sangat banyak, dibawa ke Nusantara, ke Indonesia, sehingga di daerah Indonesia banyak terjadi banjir karena curah hujannya sangat tinggi ya, banjir, longsor, erosi dan sebagainya. Jadi karena naiknya suhu permukaan air laut di daerah Peru, Amerika Latin. Kemudian nomor 15. Lapisan ozon di stratosfer bagian bawah memiliki peran yang sangat penting bagi manusia. Berarti manfaat lapisan ozon yaitu tempat menyerap sinar ultraviolet ya, jawabannya C. Ini juga bisa manfaat dari ozon selain menyerap ultraviolet juga mengkondisikan cuaca ya. Jadi kalau selain ultraviolet, karena ini sinarnya sangat membahayakan, maka ketika ada ozon itu berarti penyakit ya, seperti penyakit kalau di tanaman menjadi kerdil terhindar dengan adanya lapisan ozon. Nah, ada beberapa zat-zat yang bisa menyebabkan lapisan ozon berlubang ya, seperti kita pemakaian hairspray ya, hairspray, kemudian pilok, nah itu, kemudian AC ya, freon, nah itu bisa menyebabkan lubang ozon semakin besar ya. Jadi salah satu ya manfaat penting bagi manusia lapisan adalah untuk menyerap sinar ultraviolet. Kemudian yang berikutnya 16. Setiap lapisan pada atmosfer bumi memiliki karakter yang berbeda-beda. Troposfer merupakan lapisan dengan kondisi udara yang tidak stabil. Pada lapisan banyak gerakan udara, sementara itu lapisan di atasnya selalu merupakan lapisan yang sangat stabil dengan gerakan udara yang sangat sedikit. Nah, jika suatu saat nanti terjadi perubahan drastik ya, atau perubahan suhu yang sangat mendasar pada kedua lapisan tersebut, di mana kondisi udara pada troposfer menjadi sangat stagnan dan kondisi udara pada stratosfer menjadi sangat dinamis, maka peristiwa yang dapat terjadi adalah yang A, hembusan rasti kencang semakin sering terjadi di permukaan bumi dan dapat menimbulkan berbagai bencana rasti di seluruh bagian permukaan bumi. B, akses nelayan menjadi lebih mudah karena tiupan rasti darat dan rasti laut menjadi lebih kuat. B, pelubangan ozon berlangsung lebih cepat dan gas beracun akan melayang-layang di troposfer. D, pesawat harus terbang di stratosfer untuk menghindari gangguan udara. E, hujan salju sering terjadi karena ketidakstabilan iklim. Ingat, ini mau dibalik ini ceritanya ya. Ini bumi, ini stratosfernya justru ya anginnya kencang. Di sini ada hembusan udara yang sangat kencang, bawahnya malah enggak. Berarti yang berpengaruh adalah di stratosfer. Nah, kalau di sini ada angin kencang, berarti pelubangan ozon semakin cepat dan gas-gas beracun melayang-layang di troposfer ya, akan turun karena ada gaya gravitasi. Jadi yang cocok jawabannya adalah yang C. Oke, lapisan nomor 17, lapisan atmosfer yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan di muka bumi karena pada lapisan itu terjadi semua peristiwa cuaca ya, pasti di daerah troposfer. Ini terdapat fenomena paha ya, yaitu pelangi, ada awan, ada hujan, ada angin atau fenomena
cuaca ya. Kalau stratosfer tadi O3, mesosfer terdapat pembakaran meteor, termosfer terdapat gelombang radio ya. Jawabannya adalah C. Nomor 18, perbedaan antara iklim dan cuaca adalah waktu dan tempat, sedangkan yang dimaksud dengan iklim adalah rata-rata cuaca yang meliputi ya. Kalau iklim diingat-ingat kata kuncinya adalah WL ya, weleh-weleh. Kalau cuaca itu WS. Berarti kalau iklim waktunya lama, wilayahnya luas. Kalau cuaca waktunya singkat ya, wilayahnya sempit. Berarti kalau ini pertanyaannya iklim, berarti daerahnya yang luas, waktunya yang lama. Jawabannya C. Kemudian nomor 11, jenis angin yang mempunyai sifat kering ya, yang panas dan panas sering disebut juga angin fon. Ini akibat dari proses hujan orografis, uap air naik pegunungan terus turun hujan, terus anginnya masih jalan, yang disebut dengan angin fon ya. Jenis angin fon di Indonesia yang terjadi di dengan sebutan angin bahorok. Angin bahorok itu di Deli Serdang ya, di Sumatera Utara ya, Sumut. Jadi jawabannya D. Ya, kalau di Biak itu angin wambrau. Kemudian di Cirebon itu angin kumbang. Kemudian di Probolinggo itu angin gending. Kalau di Makassar angin brubu ya. Ini istilah-istilah bahasa lokal ya. Terus terakhir 20, hujan yang disebabkan terjadinya pertemuan uap udara yang berbeda temperatur. Ini seperti uap air panas ya, uap air panas ketemu dengan uap air dingin. Nah, ini ketemu dan turunlah hujan atau presipitasi, yang disebut dengan hujan frontal ya. Jawabannya adalah E. Saya kira seperti itu adik-adik sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di bab selanjutnya.